Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Goa, dengan fasilitator Bapak Safwan dan pengajar praktik Muhammad Asfar Haji Ali dalam koneksi antar materi modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang memungkinkan adanya perlakuan yang berbeda. Perbedaan perlakuan ini bisa dilakukan dalam perencanaan, proses, konten, maupun penugasan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Adapun konsep pembelajaran berdiferensiasi di sini adalah serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Adapun yang harus dilakukan di kelas, yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran, kedua melakukan pemetaan atau deteksi dini terkait dengan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan dengan memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif. Dan yang terakhir adalah melakukan penilaian yang berkelanjutan. Strategi berdiferensiasi terbagi atas 3. Yang pertama adalah diferensiasi konten, di mana diferensiasi ini adalah berkaitan dengan apa yang diajarkan kepada murid. Kedua adalah diferensiasi proses, di mana berkaitan dengan proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk, di mana diferensiasi di sini adalah berkaitan dengan produk yang akan dihasilkan oleh murid itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Kebutuhan belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar, di mana kapasitas murid untuk mempelajari materi baru. Selanjutnya adalah minat. Minat di sini adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya adalah profil belajar murid, yang merupakan pendekatan pembelajaran yang disukai murid seperti gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang. Kesiapan belajar murid dapat kita lihat dari tabel The Equalizer. Di sini dapat kita baca bahwa dari cepat ke lambat, tergantung ke mandiri, terstruktur ke terbuka, sederhana ke kompleks, konkret ke abstrak, dan selanjutnya adalah bersifat mendasar ke bersifat transformatif. Minat belajar murid di sini dibagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah cocokkan, artinya mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran.
Kemudian selanjutnya adalah koneksikan, artinya menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran. Kemudian jembatani, yaitu menjembatani pengetahuan awal dengan pengetahuan baru. Dan yang terakhir adalah memotivasi, yang memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, dan gaya belajar. Pertanyaan selanjutnya adalah, jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antara materi dengan modul lainnya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman, dengan berpihak pada murid sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Kemudian, kaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah memberikan pembelajaran kepada murid dengan cara memetakan kebutuhannya berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Kaitan antar materi dengan modul lainnya. Yang pertama, kaitan dengan nilai dan peran guru penggerak, bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan menerapkan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, kemudian berpihak pada murid. Selanjutnya adalah peran guru penggerak, antara lain sebagai pemimpin pembelajar, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Selanjutnya adalah kaitan dengan visi guru penggerak. Seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai profil pelajar Pancasila dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian menyesuaikan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kemudian, kaitan dengan budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif.